Apalagi kalau misalkan mesennya risolosnya ditambahin. Udah kenyang banget itu pasti. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat bikin perut kosong. Jadi anak jangan kau suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Dari yang mulai di pinggir jalan nih, pedagang kaki lima, sampai di hotel bintang 5. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk berwisata kuliner. Karena apa? Di video kali ini aku akan bawain 5 makanan Indonesia yang mendunia. Udah mulai lapar ya? Udah mulai ngebayangin makanan-makanannya apa aja? Sabar dulu ya, ditahan dulu. Aku mau ngingetin dulu sebelum kalian lanjut nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, gak usah berlama-lama lagi kalau gitu. Aku tahu nih, kalian pasti udah gak sabar mau lanjut nonton video ini. Oke, aku persembahkan untuk kalian. Ini dia 5 makanan Indonesia yang sudah mendunia. Enjoy the video. Seperti yang kita tahu ya, kalau Indonesia itu kan luas banget. Dari sekian banyak daerah yang ada di Indonesia, masing-masing daerah pasti punya makanan khasnya sendiri. Makanan Indonesia itu kaya akan rempah yang membuat cita rasa makanan Indonesia itu bisa cocok dan diterima di lidah semua orang, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, dari sekian banyak makanan daerah yang ada di Indonesia, ada beberapa makanan khas yang sudah terkenal bahkan sampai mancanegara. Dan kalau misalkan kalian nih lagi jalan-jalan ke luar negeri, ada beberapa negara yang banyak menjajakan makanan-makanan khas Indonesia. Di video kali ini, aku akan bawakan 5 makanan Indonesia yang telah mendunia. Mau tahu apa aja? Langsung aja kalau gitu kita ke urutan nomor 5. Di urutan nomor 5, makanan Indonesia yang mendunia ada bakso. Siapa yang gak kenal makanan satu ini? Aku ini salah satu penikmat bakso. Aku nih paling suka banget makan bakso. Apalagi kalau misalkan dingin-dingin, musim hujan kayak gini paling cocok banget makan bakso. Kuahnya yang panas ditambah lagi dengan saus dan sambal, itu membuat kenikmatan makan bakso itu makin lengkap. Bakso merupakan makanan yang berbentuk bulat-bulat dan berbahan dasar dari daging yang dicampur juga dengan tepung. Tapi di era sekarang ini udah banyak banget pedagang bakso yang kita temui sudah bukan menjual bakso berbentuk bulat lagi. Udah banyak banget macamnya. Sekarang tuh udah ada bentuk bakso yang panjang, yang kotak, yang gepeng, dan masih banyak lagi. Biasanya si bakso ini tuh dibuat dengan isian tertentu. Nah, yang sering banget kita temuin di tukang-tukang bakso sekeliling kita, bakso ini tuh diisi dengan isi telur, cincangan daging, atau juga urat. Bakso biasanya disajikan lengkap dengan kuah kaldu, kemudian ditambah pelengkap juga dengan mie atau bihun, ditambah juga dengan sayuran seperti tauge ataupun sawi. Tapi ada juga beberapa tukang bakso yang melengkapi baksonya itu dengan isian tahu. Biasanya si tahu ini tuh juga diisi dengan adonan baksonya di dalamnya. Saking legendarisnya makanan satu ini ya, zaman aku kecil dulu tuh bahkan sampai dibikinin lagu loh. Masih ada yang ingat nggak lagunya gimana? Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat bikin perut kosong. Jadi anak jangan kau suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Nah, udah inget dong sama lagu Abang Tukang Bakso itu. Gak heran ya kalau si bakso ini tuh menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia. Bahkan sampai diakui kelezatannya di dunia. Gimana nggak bangga jadi orang Indonesia? Kan biasanya kalian tuh kalau makan bakso tuh pelengkapnya apa aja sih? Kalau aku tuh paling suka makan bakso itu cuma pakai sayuran aja, terus dipakein sambal sama kecap tanpa pakai saus.
Itu udah nikmat banget. Apalagi makannya di musim hujan kayak gini, gak ada duanya udah. Dari posisi 5 kita beranjak ke posisi 4. Makanan Indonesia yang telah mendunia di posisi 4 ada soto. Kalau si kudapan satu ini, kita nggak bisa menyebutkan secara spesifik ya isian atau komposisi dan rasanya. Karena di Indonesia itu memiliki berbagai macam soto dari setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi komposisi dan rasanya itu nggak bisa kita jelaskan secara spesifik. Itu tergantung dari kita lagi menikmati soto apa nih dari daerah mana. Indonesia tuh punya banyak banget jenis soto, tergantung dari daerahnya. Kalau misalkan di Banjar ya ada soto Banjar, di Padang ya ada soto Padang, ada soto Betawi, ada soto Lamongan, ada soto Madura, ada soto Kudus, dan masih banyak lagi jenis soto lainnya. Kalau secara garis besar, soto ini memiliki isian yang sama. Dari semua jenis soto pasti ada satu isian yang sama, yaitu daging. Walaupun nih ya, si daging ini tuh kadang beda-beda. Ada soto yang pakai daging sapi, ada soto yang pakai daging ayam. Bahkan ada juga soto yang memakai isian jeroan dari hewan tersebut gitu. Nah biasanya kalau kita makan soto di tukang soto itu selalu disediain satenya. Itu sebagai pelengkap. Walaupun si soto ini tuh kuat banget cita rasa rempah khas Indonesianya, tapi si soto ini tuh banyak banget cocok di lidah orang-orang luar negeri. Makanya si soto ini tuh menjadi salah satu makanan Indonesia yang sudah terkenal di dunia. Kalau kalian tuh paling suka makan soto apa? Kalau aku nih ya, aku paling suka tuh makan soto Bogor. Karena komposisinya tuh banyak banget. Ada kikilnya, ada dagingnya, ada risoles, dan masih banyak lagi komposisi lainnya. Udah gitu makan soto Bogor ini tanpa pakai nasi itu juga udah bisa bikin kenyang. Apalagi kalau misalkan mesennya risolesnya ditambahin. Udah kenyang banget itu pasti. Nah, kalau kamu sukanya makan soto apa? Coba tolong komen di bawah ya. Dan di urutan nomor 3, makanan Indonesia yang telah mendunia ada nasi goreng. Kalau kita ngebahas tentang makanan khas Indonesia, kayaknya kurang lengkap deh kalau si nasi goreng ini nggak masuk dalam salah satu kategorinya. Karena aku yakin semua orang di Indonesia pasti suka banget makan nasi goreng. Aku juga salah satu penggemar nasi goreng. Dan sering banget nih kalau pagi bikin sarapan tuh pakai nasi goreng. Soalnya kan biasanya nih nasi sisa semalam tuh suka masih ada gitu kan. Daripada sayang kita buang, kita bikin nasi goreng. Tapi masih enak kok rasanya. Cara mengolah nasi goreng itu mudah banget ya, dan bumbu-bumbunya juga gampang banget kita temukan di dapur ya. Karena tuh bikin nasi goreng cuma pakai cabai, bawang merah, bawang putih, kecap, sama telur, tambahin deh sayuran sesuai sama selera. Gampang banget, semua orang aku yakin sih bisa bikin nasi goreng. Apalagi zaman sekarang tuh udah banyak banget dijual bumbu-bumbu racik nasi goreng yang instan. Jadi kalau kalian mau bikin nasi goreng itu cuman cukup punya nasi aja, habis itu dituangin bumbu instannya, aduk-aduk, udah selesai. Tinggal nikmatin deh. Biasanya kita kalau makan nasi goreng itu selalu kita tambahin topping ya. Toppingnya itu sesuai sama selera. Ada yang suka cuma pakai telur aja, pakai sosis, tambahin lagi pakai bakso, atau ada juga yang suka pakai sayuran seperti kol ataupun sawi. Nasi goreng ini kalau di Indonesia kita gampang banget nemuin. Tukang nasi goreng itu biasanya jualannya suka malam-malam. Di pinggir jalan itu banyak banget deh. Biasanya kalau ada tukang nasi goreng, sebelahnya ada tukang pecel lele. Udah, kalian tuh gampang banget kalau di Indonesia mau nyari nasi goreng. Udah pasti ada di mana-mana. Dari yang mulai di pinggir jalan nih, pedagang kaki lima, sampai di hotel bintang 5. Itu menu nasi goreng tuh pasti ada. Nah, kalau kalian suka makan nasi goreng nggak? Sukanya nasi goreng pakai kecap atau tanpa kecap? Yang pedes atau nggak pedes? Telurnya dicampur atau dipisah? Coba deh komen di bawah. Oke, di urutan nomor 2, makanan Indonesia yang mendunia kita punya sate.
Secara harfiah, satay atau kita nyebutnya biasanya dengan sate, ini didefinisikan berupa potongan daging yang ditusuk lalu dibakar. Dan biasanya sate ini tuh disajikan lengkap dengan bumbu. Biasanya tuh pakai bumbu kacang ataupun pakai bumbu kecap. Sama seperti soto tadi ya, sate ini juga punya macam-macam jenisnya. Tergantung dari daerah asalnya juga. Ada sate Madura, ada sate Marangi, ada sate Padang, ada sate lilit, ada sate Kelatak, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, kalau di Indonesia nih ya, kita lebih banyak menemukan sate itu berbahan dasar dari daging ayam, daging kambing, ataupun juga dari daging sapi. Biasanya si sate ini tuh dilengkapi dengan bumbu kacang ataupun bumbu kecap. Tapi ada satu lagi nih pelengkap yang kayaknya kurang afdol kita kalau makan sate nggak pakai ini. Ya, bener banget. Acar. Acar adalah salah satu pelengkap juga kita untuk makan sate selain nasi ya. Kalau makan sate nggak ada acarnya tuh kayaknya kurang lengkap gitu ya. Si sate ini tuh selain banyak penggemarnya di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, salah satu penggemar sate itu adalah mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Masih ingat kan cerita Barack Obama tentang sate? Ya, yang sate, sate, dia manggil-manggil tukang sate. Nah itu, kelezatan sate ini tuh bisa diterima semua kalangan, makanya Barack Obama aja doyan sama sate. Kalau kamu suka makan sate pakai bumbu kacang atau bumbu kecap? Komen dong di bawah. Akhirnya kita sampai juga di urutan nomor 1. Makanan Indonesia yang mendunia di urutan nomor 1 diraih oleh rendang. Ya, rendang atau randang, makanan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Bahkan nih ya, kalian udah tahu atau belum? Makanan yang berasal dari Minangkabau ini bahkan sampai dinobatkan sebagai makanan nomor 1 terenak di dunia. Bayangin loh, udah bukan di Indonesia loh, di dunia. Luar biasa kan? Dinobatkannya rendang sebagai makanan terenak nomor 1 di dunia. Ini bahkan mengalahkan sushi loh dari Jepang. Kelezatan rendang bisa ngalahin sushi. Wow. Rendang ini dihasilkan dari proses memasak dengan suhu rendah dan dimasak dalam waktu yang cukup lama. Makanya bisa menghasilkan rasa yang begitu enak, begitu lezat, begitu nikmat, dan bisa diakui sebagai makanan nomor 1 terenak di dunia. Bikinnya aja susah. Selain proses masaknya yang lama, kelezatan rendang ini tuh juga didapat karena bumbu-bumbu di dalamnya. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang itu diantaranya ada bawang merah, bawang putih, cabai, santan kelapa, dan masih banyak lagi rempah lainnya yang membuat si rendang ini bisa selezat itu. Kalau di Indonesia, kita banyak menemukan rendang itu yang berbahan dasar dari daging ya. Biasanya tuh pakai daging sapi ataupun daging kerbau. Tapi banyak juga kok yang bikin rendang bukan dari bahan dasar daging. Ada yang pakai telur atau ada juga yang pakai kentang. Gak bisa dipungkiri ya, kalau masakan dari Sumatera Barat itu memang sudah terkenal kelezatannya. Bahkan di setiap daerah itu kita udah banyak banget sekarang menjumpai penjual masakan Padang. Nah, kalian juga pasti sering kan beli masakan Padang? Karena aku juga gitu, kalau lagi malas masak, ya alternatif yang gampang salah satunya adalah beli masakan Padang gitu. Apalagi kalau misalkan beli masakan Padang itu kan paling enak dibungkus. Soalnya nasinya tuh bisa banyak. Kalau makan di tempat, kenapa ya nasinya cuma sedikit? Nah, aku yakin nih, kalian pasti kalau lagi ke rumah makan Padang nih ya, beli nasi Padang, walaupun nggak pakai rendang, pasti tetap minta bumbu rendangnya kan? Ayo udah ngaku aja, soalnya aku juga gitu. Walaupun beli nasi Padang nih cuma pakai telur dadar, tapi aku selalu bilang sama udahnya, udah tolong kasih bumbu rendangnya dong, sama sambal ijonya yang banyak. Iya kan? Pasti kayak gitu deh. Ayo ngaku. Ngomong-ngomong soal beli nasi Padang dibungkus sama makan di tempat, aku pernah denger cerita ya, kenapa kalau kita beli masakan Padang dibungkus itu nasinya lebih banyak. Katanya ya, kalau misalkan kita beli dibungkus, itu kan makannya di rumah, bisa sama keluarga. Nah, kenapa nasinya banyak? Itu supaya bisa dibagi-bagi bareng sama keluarganya.
bisa makan bareng-bareng, bisa makan rame-rame, jadi kenyangnya juga barengan. Beda kalau kita makannya tuh di tempat, biasanya memang nasinya lebih sedikit. Mungkin supaya kita bisa nambah lagi kali ya, ya mungkin. Itu tadi adalah 5 makanan Indonesia yang mendunia, yang telah aku rangkum dan aku kutip dari beberapa artikel. Ya, semoga informasi yang aku sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang kuliner yang ada di Indonesia ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian ada saran juga masukan untuk aku untuk membahas apa lagi di video aku selanjutnya, langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terus support channel aku supaya aku bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do